Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 3 sampai 5. Sebelum belajar, terlebih dahulu kalian siapkan buku tema 3, kemudian buka subtema 2, pembelajaran 3 sampai 5. Apabila sudah, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada dua gambar, gambar ayam dan gambar bebek. Kelompok burung yang dimanfaatkan daging, telur atau bulunya. Walaupun demikian, ayam dan bebek memiliki perbedaan. Dapatkah kamu menemukan perbedaannya? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Ayam memiliki taji atau tanduk pada kakinya, sedangkan bebek memiliki selaput pada kakinya yang digunakan untuk berenang. Paruh ayam kecil dan runcing untuk memakan biji-bijian, mengais makanan di tanah, dan lain-lain. Sementara bebek, paruhnya lebar untuk mencari makan di lumpur dan lain-lain. Perhatikan bagian dan bentuk tubuh hewan berikut. Tuliskan nama bagian dan fungsinya pada diagram. Nah, mari kita perhatikan gambar ikan. Apa saja fungsi-fungsi bagian pada tubuh ikan? Yang pertama itu insang. Insang itu untuk bernapas. Kemudian yang kedua itu adalah sisik. Sisik pada ikan itu untuk melindungi tubuh dari pengaruh cuaca dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu siripnya. Siripnya itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat berenang. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bagian ekornya, yaitu untuk bergerak ke depan dan menambah atau mengurangi kecepatan saat berenang. Nah, selanjutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bagian pertamanya adalah antena. Fungsinya sebagai alat sensor dan untuk mencium, juga untuk keseimbangan. Selanjutnya adalah bagian mulutnya itu untuk menghisap nektar atau cairan manis seperti madu pada sari bunga. Kemudian bagian sayapnya itu untuk memudahkan kupu-kupu terbang. Nah, hewan selanjutnya adalah kelinci. Apa saja fungsi dari bagian tubuh hewan kelinci? Yang pertama, bagian telinga, yaitu untuk mendengar dan mendeteksi keadaan musuh. Bagian hidungnya itu untuk mendeteksi atau mengetahui letak makanan. Kemudian bagian kakinya yaitu sebagai alat gerak. Nah, mari kita cari hewan-hewan yang tinggal di darat dan hewan-hewan yang tinggal di air. Hewan yang tinggal di darat kita beri lingkaran berwarna merah, dan hewan yang tinggal di air atau di perairan kita beri lingkaran berwarna hijau. Hewan apa sajakah yang hidup di darat dan hidup di air pada tabel berikut ini? Yang pertama, bebek. Bebek adalah hewan yang hidup di darat. Kemudian yang berikutnya
ada kelinci. Kelinci juga hewan yang hidup di darat. Selanjutnya ada ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Selanjutnya ada katak. Katak adalah hewan yang tinggal di air. Bisa juga di darat ya, katak. Kemudian kucing. Kucing adalah hewan yang tinggal di darat. Ada cicak. Cicak juga tinggal di darat. Ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini juga tinggal di darat. Dan ada penyu. Penyu ini adalah hewan yang hidupnya di air. Kemudian lebah. Lebah ini adalah hewan yang tinggal atau hidupnya di darat. Selanjutnya mari kita bahas kita baca cerita pada halaman 75, yaitu hubungan bentuk tubuh dengan fungsinya. Pada halaman 75 di situ menceritakan Allah telah menciptakan makhluk dengan bentuk tubuh yang sempurna. Bentuk tubuh ini berhubungan dengan tempat hidup, jenis makanan, cara memperoleh makanan, dan cara hewan bergerak. Contohnya adalah jenis hewan unggas, berbagai jenis burung, ayam, dan itik atau bebek. Perbedaan bentuk bagian tubuh unggas dapat dilihat dari bentuk paruh dan kakinya. Bentuk paruh pada unggas berguna untuk mencari makan. Bentuk paruh bermacam-macam, tergantung dari jenis makanan yang dimakan unggas tersebut. Jenis makanan yang dimakan unggas antara lain biji-bijian, nektar atau madu, serangga, ikan, dan daging. Nomor 1 di situ ada gambar paruh ayam. Paruh ayam berujung runcing dan pendek. Fungsinya untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Nah, kemudian yang nomor 2 ada gambar paruh bebek. Paruh bebek berbentuk sudu atau ujung lebar dan pipih dan pendek. Fungsinya untuk mencari makanan seperti cacing di tempat yang berair atau berlumpur. Pada paruhnya terdapat lamellai yang berfungsi untuk menyaring makanan sehingga lumpur tidak ikut termakan. Nah, kemudian yang ketiga ada paruh elang. Paruh elang memiliki ujung melengkung, tajam, dan kuat serta tidak bergigi. Fungsinya untuk mengoyak dan mencabik-cabik daging mangsanya. Makanan utama burung elang adalah hewan mamalia kecil seperti tikus, kelinci, tupai, kadal, ikan, ayam, serta serangga jenis tertentu yang berukuran besar. Selanjutnya mari kita bahas bentuk kaki pada unggas. Pada umumnya kaki digunakan sebagai alat gerak. Namun pada hewan unggas kaki juga digunakan untuk memperoleh makanan. Bentuk kaki pada unggas bergantung dari cara hewan tersebut memperoleh makanannya. Nah, pada halaman 76 mari kita lihat gambar nomor 1 itu adalah kaki ayam. Kaki ayam terdiri dari 3 jari yang menghadap ke depan, 1 jari menghadap ke belakang. Fungsinya untuk mengais atau mencakar tanah saat mencari makanan. Pada saat ayam jantan terdapat 1 jari tambahan di kakinya yang disebut dengan taji. Fungsi taji adalah untuk bertarung, mempertahankan diri saat diserang musuh. Kemudian gambar yang nomor 2 pada halaman 76 yaitu adalah kaki bebek. Kaki bebek memiliki selaput di antara jari-jarinya. Fungsi selaput pada kaki bebek atau itik adalah untuk memudahkan bebek saat berjalan di tempat yang berlumpur sehingga tidak tenggelam dan membantu bebek saat berenang. Kaki bebek tidak terdapat
sel saraf, dan pembuluh darah, sehingga bebek tidak merasa kedinginan saat berenang. Kemudian pada halaman 77 di situ ada gambar kaki elang. Kaki elang berbentuk kokoh, kuat, dan memiliki kuku yang melengkung tajam. Fungsinya untuk menangkap dan mencengkram mangsanya. Setelah membaca halaman 75 sampai halaman 77, hubungkan bentuk tubuh dengan fungsinya. Kalian menjawab pertanyaan pada halaman 77. Nah, nanti kalian akan menjawab fungsi dari yang ada di gambar halaman 77. Nah, selanjutnya mari kita bahas halaman 78. Di situ ada cerita dengan judul jenis hewan dan manfaatnya. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah beraneka ragam jenis hewan atau fauna. Hewan yang hidup di Indonesia ada yang berupa hewan ternak, hewan peliharaan, dan hewan liar. Hewan ternak adalah hewan yang diternakan untuk diambil hasilnya. Contoh hewan ternak yaitu sapi, kambing, domba, kerbau, ayam, bebek, dan burung puyuh. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara manusia untuk hiburan atau keamanan. Contoh hewan peliharaan adalah kelinci, kucing, anjing, ikan hias, dan burung beo. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas, tidak diternakan dan dipelihara oleh manusia. Contoh hewan liar adalah singa, harimau, gajah, ular, babi hutan, dan badak. Manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai berikut. A. Sebagai bahan makanan, contoh ayam, yaitu diambil daging dan telurnya. Sapi yang dimanfaatkan adalah daging dan susu. Kerbau, dagingnya. Kambing, daging dan susu. Bebek, daging dan telur. Yang B, sebagai bahan membuat tas, pakaian, sepatu kulit. Contoh, kulit ular, kulit sapi, dan kulit buaya. Yang C, sebagai bahan pembuat kain. Contoh, bulu domba dan kepompong ulat sutra. Yang D, digunakan tenaganya untuk membantu manusia bekerja. Contoh, kerbau, sapi, kuda, anjing, dan anjing pelacak. Nah, mari kita bahas karakteristik tempat hidup hewan dan bagian yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama itu adalah gambar sapi. Karakteristik tempat hidup sapi: hidup di darat yang mempunyai rumput dan air yang cukup. Nah, sementara bagian yang dimanfaatkan dari sapi adalah daging, kulit, susu, dan lain-lain. Kemudian gambar kedua itu adalah ikan lele. Nah, karakteristik tempat hidup ikan lele adalah hidup di air tawar. Kemudian bagian yang dimanfaatkan adalah dagingnya. Kemudian gambar ketiga itu adalah lebah. Karakteristik tempat hidup lebah yaitu berkoloni atau berkelompok di sarang yang biasanya di atas pohon. Bagian yang dimanfaatkan dari lebah itu adalah madu. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah gambar bebek. Karakteristik tempat hidup bebek adalah di tempat permukaan perairan atau daratan yang dekat dengan air. Bagian yang dimanfaatkan dari bebek adalah daging, telur, dan bulu.
Nah, mari kita bahas populasi gajah di Subulus Salam tinggal 10 ekor. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau yang disingkat dengan BKSDA Provinsi Aceh berhasil menangkap seekor gajah liar yang selama beberapa tahun ini terjebak di sekitar perkebunan masyarakat kota Subulus Salam, Sabtu 8 Desember 2018. Kepala BKSDA Provinsi Aceh, Sabto Aji Prabowo, mengatakan bahwa binatang dengan bobot seberat 2,5 ton itu ditangkap dari hutan sekitar perkebunan masyarakat Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri. Menurut Sabto, populasi gajah Sumatera di wilayah hutan kota Subulus Salam paling banyak, antara 8 sampai 10 ekor. Populasi tersebut ada di hutan sekitar Bengkung, Desa Pasir Belo. Kondisi populasi gajah Sumatera yang hampir punah disebabkan oleh fungsi hutan ke perkebunan kelapa sawit dengan skala besar, sehingga hutan menjadi habis karena permukaan lahan. Gajah yang berhasil ditangkap oleh BKSDA nantinya akan dibawa ke Bengkung agar bisa berbaur dengan kelompoknya. Di kawasan lain di Subulus Salam dipastikan sudah tidak ada lagi gajah yang merupakan hewan dilindungi lantaran konversi lahan menjadi hak guna usaha atau HGU, perkebunan milik perusahaan kelapa sawit. Mari kita baca cerita pada halaman 86, yaitu upaya pencegahan peningkatan kepunahan hewan. Menurut para ilmuwan, bumi sedang berada pada ambang batas kepunahan massal. Kepunahan massal akan terjadi jika 3/4 spesies di muka bumi binasa. Kepunahan akan semakin meningkat akibat dari aktivitas manusia yang berlebihan. Kita sebagai warga masyarakat dapat mengurangi laju kepunahan ini dengan melakukan pelestarian dan melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Selain itu, kita dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mencegah pola hidup, terlibat dalam usaha pelestarian dan memberikan pendidikan atau inovasi kepada masyarakat. Mengubah pola hidup. Pola hidup yang dapat membantu usaha pelestarian hewan diantara lain sebagai berikut: menggunakan produk yang ramah terhadap lingkungan, dapat didaur ulang, tidak melakukan uji coba pada hewan, dan tidak terbuat dari hewan langka. Membatasi penggunaan produk yang mengandung kelapa sawit. Pastikan produk yang digunakan produksi oleh perusahaan yang memanenkan kelapa sawit dengan cara yang berkelangsungan. Membeli makanan lokal dari pasar tradisional dan petani lokal. Menghemat energi. Cara ini dapat melindungi habitat dan kelestarian hewan langka. Mengurangi konsumsi daging dan beralih ke makanan berbahan dasar tumbuhan. Nah, kalian dapat menyelesaikan bacaan halaman 86 sampai 87. Setelah kalian membaca cerita pada halaman 86 sampai 87, nanti kalian akan menjawab pertanyaan pada halaman 88. Nah, di situ ada 5 pertanyaan. Nah, itu adalah salah satu tugas kalian juga. Nah, dari pertanyaan yang biasa kita buat dapat diketahui ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diakhiri dengan tanda baca yaitu tanda tanya.
Yang kedua, diawali kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dapat disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan. Contoh, apakah, iya kan? Kalimat tanya yang menggunakan kata tanya di awal dan menggunakan partikel kan atau iya kan pada bagian akhir kalimat dapat dipisahkan dengan tanda koma. Bagaimana cara mengapresiasi karya seni? Nah, mari kita baca teks berikut. Tahapan mengapresiasi karya seni. Yang pertama yaitu pengamatan. Kita dapat melakukan pengamatan dengan indera penglihatan yaitu mata. Kita juga dapat melakukan dengan indera peraba. Yang selanjutnya penghayatan. Penghayatan dilakukan dengan mengamati hasil karya seni dengan teliti. Yang ketiga, penghargaan. Kegiatan ini merupakan hasil penilaian dari hasil karya dengan menyampaikan saran dan kritik. Ketika menyampaikan penilaian terhadap karya seni, sebaiknya tetap menjunjung tinggi sopan santun. Kalimat yang disampaikan harus baik dan tidak berkesan merendahkan karya seni tersebut. Selanjutnya, mari kita hubungkan materi pelajaran kita dengan Al-Quran dan hadis. Allah menciptakan banyak hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Allah memberikan rambu-rambu bagaimana kita memperlakukan hewan agar halal dikonsumsi oleh kita. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Di surah Al-A'raf ayat 10 Allah berfirman, sungguh kami menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber atau penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sebagai wujud rasa syukur kita atas karunia Allah, maka sepantasnya kita menjaga hutan dan isinya agar tetap lestari. Sampai di sini dulu materi pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 sampai 5. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.